Anya Kirana hidup seperti jam digital. Setiap menitnya punya tujuan, dan setiap tujuannya punya batas waktu. Di usia yang masih muda, ia sudah menjadi pemimpin perusahaan pengiriman makanan terbesar di kota. Semua orang mengaguminya karena kerja keras dan ketegasannya. Tapi tidak ada yang tahu betapa sepinya kesempurnaan itu. Setiap pagi, ia datang paling awal, duduk di balik meja besar dari kaca, dan menatap layar yang dipenuhi grafik serta laporan penjualan. Ia jarang berbicara tentang hal-hal pribadi, dan kalaupun tersenyum, senyum itu lebih mirip topeng sopan yang dipasang dengan hati-hati. Hidupnya terasa kaku, penuh aturan, rencana, dan janji yang tak bisa ditolak. Bahkan pernikahannya sudah dijadwalkan jauh sebelum ia merasa siap. Reno, calon suaminya, adalah anak dari salah satu investor utama perusahaannya. Mereka cocok secara bisnis, bukan perasaan. Satu-satunya waktu Anya bisa bernapas adalah saat ia berdiri di balkon kantor pada sore hari. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan kota yang padat. Tapi di tengah beton dan gedung-gedung tinggi, ada sebidang kecil lahan hijau, sebuah kebun umun yang entah bagaimana masih bertahan. Disitulah pandangannya selalu berhenti. Kebun itu seperti potongan kecil dari dunia yang lebih jujur. Di antara tanaman dan tanah basah, ada seseorang yang selalu tampak sibuk, tapi tenang. Bagus, pengelola kebun itu. Ia bekerja tanpa tergesa-gesa. Tangannya penuh tanah, namun gerakannya lembut seperti air. Suatu hari, Anya memanggil Bagus ke kantornya untuk membicarakan kerjasama. Ia ingin membeli hasil panen dari kebun itu. Ketika Bagus datang, aroma tanah segar memenuhi ruangan. Anya terkejut. Di antara bau parfum mahal dan udara dingin dari pendingin ruangan, aroma itu terasa nyata, menenangkan. Bagus menatapnya dengan mata jernih. Tanah yang baik menghasilkan rasa yang baik, katanya pelan. Anya mencoba bersikap profesional. Kami butuh pasokan cepat dan teratur. Pelanggan menuntut kesempurnaan, dan kami harus bergerak cepat. Bagus menggeleng pelan. Kalau semua dipaksa cepat, yang tumbuh bukan kebaikan, tapi kepalsuan. Alam tidak mengenal tergesa-gesa, Nona. Kalau kita terburu-buru, rasa aslinya akan hilang. Kata-katanya sederhana, tapi menembus jauh ke dalam hati Anya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa didengar, meski Bagus sebenarnya sedang berbicara tentang tanaman, bukan dirinya. Malamnya, Anya berdiri di depan jendela kamar, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Ia teringat kata-kata Bagus. Kalau semua dipaksa cepat, kalimat itu berputar di kepalanya hingga ia sadar, mungkin selama ini, ialah yang dipaksa tumbuh terlalu cepat. Beberapa hari kemudian, Anya memutuskan untuk berkunjung ke kebun itu. Alasan yang ia berikan ke sekretarisnya sederhana, pengecekan kualitas bahan. Namun jauh di dalam hati ia tahu alasan itu hanya kedok. Ia ingin tahu seperti apa rasanya hidup di bawah matahari, bukan di bawah lampu kantor. Begitu kakinya menyentuh tanah kebun, suara kota seolah menjauh. Udara di sana berbeda, tidak berisik, tidak teratur, tapi terasa hidup. Bagus menyambutnya dengan senyum kecil. Tidak banyak orang datang ke sini dengan pakaian seperti itu, katanya sambil menatap sepatu hak tinggi Anya yang tenggelam di tanah. Anya tertawa kaku. Kebetulan saya tidak punya sepatu lain. Kalau begitu, hari ini mungkin waktunya belajar menyesuaikan diri, kata Bagus, lalu memberikan sendal karet sederhana. Anya menatap sendal itu sejenak, lalu mengganti sepatunya tanpa banyak bicara. Ketika kakinya menyentuh tanah, ada sensasi aneh menjalar ke seluruh tubuh, seperti sesuatu yang hangat, nyata, dan tak bisa dijelaskan. Bagus menunjukkan cara menanam dan merawat tanaman.
Tanah harus dipegang dengan hati-hati, katanya. Terlalu keras, akar akan patah. Terlalu lembut, dia takkan berdiri. Anya mencoba meniru, tapi tangannya kaku. Bagus tersenyum dan mendekat, memperbaiki posisi tangannya. Begini, pelan saja, katanya sambil membimbingnya dari belakang. Suaranya lembut, tapi tegas. Anya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Panas tubuh Bagus terasa di belakangnya, tapi tak pernah melewati batas. Ada jarak kecil di antara mereka, cukup untuk menjaga kesopanan, tapi cukup dekat untuk membuat udara menjadi berbeda. Tanaman itu seperti manusia. Kalau kau ingin dia tumbuh baik, kau harus belajar menunggu. Tidak bisa semua hal terjadi sesuai keinginanmu. Anya menatapnya. Kau bicara seperti sedang menasihati aku, bukan tanaman. Bagus tersenyum. Kalau cocok, keduanya bisa belajar bersama. Hari-hari berikutnya, Anya sering datang ke kebun itu. Awalnya, ia berdalih untuk memantau proyek. Tapi lama-lama, ia datang tanpa alasan. Ia mulai menikmati keheningan, bahkan mulai mengerti makna sabar yang selalu diucapkan Bagus. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anya bisa mendengar suara angin, bukan hanya bunyi notifikasi. Namun perubahan itu tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Hari itu, udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Langit abu-abu dan awan seperti menahan sesuatu yang tak kunjung jatuh. Anya berdiri di depan jendela kantornya, menatap ke bawah, ke kebun kecil di antara gedung-gedung yang tinggi. Dari sana, ia melihat Bagus sedang bekerja, menggali tanah, memindahkan bibit. Gerakannya tenang, seperti tak pernah terusik oleh dunia yang sedang berlomba di atasnya. Di ruang itu, ponselnya bergetar. Nama Pak Hartono muncul di layar. Anya menarik napas panjang sebelum menjawab. "Selamat siang, Pak." Suaranya terdengar sopan, tapi lelah. "Anya, datang ke ruanganku sekarang." Suara Pak Hartono datar, tapi tajam. "Kita perlu bicara tentang arah perusahaan." Beberapa menit kemudian, Anya duduk di hadapan pria yang selama ini menjadi bayang-bayang kekuasaannya. Pak Hartono dengan rambut perak rapi dan tatapan tajam menyandarkan tubuh di kursinya. Di belakangnya, foto-foto penghargaan berjajar seperti pasukan diam yang menjaga reputasi. "Aku dengar kamu sering ke kebun itu akhir-akhir ini," katanya tanpa basa-basi. Anya menatap meja kayu yang mengkilap. "Iya, Pak. Saya sedang memastikan kualitas bahan dari pemasok. Kami ingin produk kita lebih segar." "Segar," ucapnya dengan nada menahan tawa. "Kau ini pengusaha besar, bukan pedagang pasar. Kau seharusnya menghitung untung, bukan menghitung daun. Waktu adalah uang, Anya. Jangan buang keduanya untuk hal-hal kecil." Anya terdiam. Di kepalanya, suara Bagus bergema. Kalau semua dipaksa cepat, rasa aslinya hilang. Kadang, hal-hal kecil justru menentukan rasa dari sesuatu yang besar. Katanya pelan, tanpa berani menatap langsung. Pak Hartono memutar kursinya, menghadap jendela. "Aku sudah mengatur semua agar kamu menikah dengan Reno. Itu bukan hanya pernikahan, itu strategi. Dan sekarang kau malah sibuk dengan kebun, dengan seorang pekerja yang bahkan tak punya nama di papan perusahaan." Nada suaranya penuh ejekan. Tapi Anya tidak menjawab. Ia hanya menggenggam ujung rok kerjanya erat-erat, mencoba menahan diri agar tidak bereaksi. "Dengarkan aku baik-baik.
Dunia kita tidak memberi ruang bagi orang yang berhenti di tengah jalan. Kalau kau ingin bertahan, lupakan tanah itu, lupakan orang itu. Kalimat terakhir itu terasa seperti cambuk. Tapi ketika Anya keluar dari ruangan itu, langkahnya tidak lagi sekaku sebelumnya. Di dalam dadanya ada sesuatu yang justru mulai tumbuh. Mungkin perlawanan kecil atau keberanian yang lama tidur. Malamnya, Anya pergi ke kebun tanpa memberitahu siapapun. Langit gelap, tapi lampu-lampu kecil dari rumah-rumah di sekitar membuat suasana terasa lembut. Bau tanah basah menyambutnya begitu ia melangkah ke dalam pagar kayu yang sedikit lapuk. Bagus sedang menutup atap gubuk sederhana tempatnya menyimpan peralatan. Ia menoleh dan tersenyum begitu melihat Anya datang. "Saya kira Nona tidak akan kembali ke tempat seperti ini," katanya ringan. Anya tertawa kecil, meski matanya tampak lelah. "Aku tidak bisa tidur," jawabnya. "Kau pernah merasa seperti sedang berlari tapi tidak tahu kemana?" Bagus menatapnya, lalu duduk di atas bangku kayu. "Itu tandanya kamu sudah terlalu jauh dari tanah." Anya ikut duduk di sampingnya. Udara malam terasa lembab tapi tenang. Suara jangkrik terdengar di kejauhan. "Pak Hartono tahu tentang kebun ini," katanya lirih. "Dia ingin aku berhenti datang ke sini. Dia bilang ini membuang waktu." "Lalu apa yang kau pikirkan?" tanya Bagus pelan. "Aku tidak tahu," jawab Anya jujur. "Aku ingin mempertahankan pekerjaanku. Tapi di saat yang sama, aku merasa tidak bisa terus hidup seperti ini." Bagus menghela napas pelan. "Kau tahu Nona, kalau tanah terus dipaksa ditanami tanpa diberi waktu istirahat, hasilnya akan rusak. Kadang yang kita butuh bukan bekerja lebih keras, tapi diam sejenak agar bisa tumbuh lagi." Anya menatapnya lama. Dalam cahaya redup, wajar Bagus tampak tenang, tapi ada ketegasan di sana. Ketegasan yang lahir bukan dari kekuasaan, melainkan dari penerimaan. Ia tidak menuntut dunia untuk berubah, tapi ia juga tidak mau menyerah pada kepalsuan. Beberapa hari kemudian, masalah besar datang. Para pekerja di kebun datang berlari ke rumah Bagus dengan wajah cemas. "Ada orang-orang yang datang, Gus. Mereka membawa surat dari pengembang. Katanya, kebun ini akan digusur bulan depan." Bagus bergegas ke lokasi. Di sana, ia menemukan beberapa orang berjas rapi sedang menancapkan papan bertuliskan akan dibangun pusat bisnis baru. Ia mencoba bicara, tapi mereka hanya berkata, "Kami hanya menjalankan perintah. Lahan ini sudah dibeli oleh perusahaan besar." Nama perusahaan yang tertulis di surat itu membuat jantung Bagus berdegup kencang. Perusahaan milik Anya. Sore itu, Anya mendapat kabar yang sama. Ia berlari turun dari mobil, mendapati Bagus berdiri di tengah kebun. Wajahnya dingin, tapi matanya terluka. "Jadi ini yang kau sebut kerja keras dan kejujuran, Nona?" Tanyanya tanpa marah, tapi setiap kata terasa berat. Anya menatap sekeliling. "Aku tidak tahu tentang ini, Bagus. Aku tidak pernah menyetujui apapun. Namamu ada di dokumennya. Mungkin kamu tidak menandatanganinya, tapi dunia di atasmu yang melakukannya atas namamu." Anya merasa dadanya sesak. "Aku akan memperbaikinya," katanya pelan. "Aku janji, aku akan cari cara." Bagus menatapnya dengan sorot mata yang tak bisa ditebak. "Tidak semua hal bisa kau perbaiki, Anya. Kadang satu-satunya cara memperbaiki sesuatu adalah dengan berhenti menjadi bagian dari yang merusaknya." Hujan mulai turun perlahan. Tanah di bawah kaki mereka menjadi lembek dan udara dipenuhi aroma basah yang kuat. Anya menatap tanah itu,
lalu ke arah Bagus. "Kau tidak akan pergi, kan?" Bagus tersenyum samar. "Aku tidak akan meninggalkan tanah ini. Tapi kalau mereka datang untuk menghancurkannya, aku akan biarkan tanah ini beristirahat. Aku tidak akan melawan dengan kekerasan. Tanah tahu caranya kembali." Anya terdiam. Ia ingin bicara, tapi tak ada kata yang cukup. Ketika ia akhirnya berbalik dan pergi, hujan semakin deras. Bagus berdiri diam di bawahnya, membiarkan air turun membasuh wajahnya, seperti air mata yang tak perlu disembunyikan. Malam itu, Anya tidak tidur. Ia duduk di ruang tamunya, menatap tumpukan dokumen dan surat-surat proyek. Semua terasa asing. Ia sadar, dunia yang selama ini ia perjuangkan ternyata bisa menghancurkan sesuatu yang begitu tulus tanpa rasa bersalah. Dalam diam, ia menulis surat pengunduran diri dari proyek itu. Esok paginya, ia menyerahkan surat itu di meja Pak Hartono. Pria itu membaca sekilas, lalu mendengus. "Kau gila?" "Tidak," jawab Anya dengan suara yang lembut tapi pasti. "Saya hanya ingin berhenti berpura-pura." Pak Hartono menatapnya lama. "Kau pikir dunia akan menunggu orang jujur seperti kamu?" Anya menatap balik. "Mungkin tidak. Tapi kalau tidak ada yang mencoba jujur, dunia akan berhenti punya rasa." Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya, beban di bahunya terasa berkurang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi ia tahu satu hal. Hidup yang lambat, yang jujur, mungkin tidak kaya, tapi setidaknya tidak pahit. Hari-hari setelah pengunduran dirinya berjalan lambat. Dunia yang dulu terasa seperti mesin berputar, kini menjadi senyap, seolah menunggu kemana Anya akan melangkah. Ia duduk di ruang tamunya setiap pagi, menatap berkas-berkas perusahaan yang kini tidak lagi berarti. Tidak ada rapat, tidak ada panggilan penting, tidak ada target, hanya keheningan. Reno, suaminya, memperhatikan perubahan itu dengan dingin. "Kau membuat ayahku kehilangan muka," katanya pada suatu malam. Suaranya datar. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya," jawab Anya pelan. "Kebenaranmu menghancurkan banyak hal." Reno berdiri, suaranya meninggi sedikit. "Kau pikir idealismemu bisa memberi makan karyawan? Dunia ini tidak berputar dengan kejujuran, Anya. Ia berjalan dengan perhitungan." Anya memandang suaminya lama. Wajah yang dulu tampak sempurna, kini terasa asing. "Kalau begitu," katanya tenang, "aku tidak mau lagi jadi bagian dari dunia yang tidak bisa berdiri di atas kebenaran." Reno menghela nafas kasar. "Kau membuat pilihan yang bodoh." "Bodoh? Mungkin. Tapi setidaknya aku tidak lagi hidup dengan berpura-pura." Setelah malam itu, hubungan mereka membeku. Reno mulai jarang pulang. Dan ketika akhirnya ia mengajukan perceraian, Anya tidak menahannya. Ia menandatangani dokumen itu tanpa air mata. Yang ia rasakan bukan kehilangan, tapi kelegaan, seolah akhirnya bisa bernafas tanpa topeng. Waktu berjalan, Anya hidup dengan tabungan seadanya. Ia mulai mengajar anak-anak di daerah sekitar kebun yang dulu hampir tergusur. Mengajarkan mereka tentang makanan sehat dan cara menanam sederhana. Di wajah-wajah kecil itu, ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Rasa syukur pada hal-hal kecil. Suatu sore, ketika ia sedang membantu menanam bibit cabai di kebun baru milik warga, seseorang datang membawakan berita. "Bu Anya, kebun lama itu, orang-orang mulai menanam lagi.
Setelah hujan besar kemarin, tanahnya kembali subur. Anya tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada rindu yang sulit dijelaskan. Ia tahu siapa yang menjaga tanah itu selama ini. Malamnya, ia tak bisa tidur. Ia memandangi lampu kecil di kamar dan teringat wajah Bagus. Kata-katanya kembali terngiang. Kalau tidak bisa memperbaiki, berhentilah jadi bagian dari yang merusak. Kini, untuk pertama kalinya, Anya benar-benar memahami maknanya. Kadang memperbaiki bukan berarti membangun dari awal, tapi berani hancur lebih dulu. Beberapa bulan kemudian, berita besar muncul di media. Perusahaan yang dulu ia pimpin resmi diambil alih setelah kasus korupsi besar terbongkar. Nama Pak Hartono terpampang di halaman depan koran. Semua orang yang dulu mengejek Anya kini diam. Tapi ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa selesai. Di tengah kesunyian hidup barunya, Anya memutuskan untuk kembali ke kebun lama. Ia datang pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik tinggi. Jalan tanah menuju kebun masih basah oleh embun. Begitu sampai di sana, ia melihat pemandangan yang membuatnya terpaku. Kebun itu hidup kembali. Tanaman hijau tumbuh di mana-mana. Udara terasa segar, dan di tengahnya, seseorang sedang menata barisan pot kecil. Bagus! Ia menoleh perlahan, seolah sudah tahu Anya akan datang. Aku kira kau sudah lupa jalan ke sini, katanya dengan nada lembut. Anya menunduk, tersenyum samar. Aku sempat tersesat, tapi akhirnya pulang juga. Mereka berdiri berhadapan, tak banyak bicara. Hanya angin pagi yang mengisi jarak di antara mereka. Bagus lalu berkata, kebun ini tidak butuh banyak orang untuk hidup. Cukup satu orang yang tidak menyerah pada kejujuran. Anya menatapnya. Matanya basah tapi tenang. Aku yang belajar itu darimu. Bagus tersenyum kecil lalu menatap tanah. Aku tidak mengajarkan apapun. Aku hanya menunjukkan bahwa yang sederhana juga bisa kuat. Anya berjalan ke arah barisan tanaman muda, menyentuh daun-daun kecil yang masih basah oleh embun. Lucu ya, dulu aku kira kesuksesan itu soal angka. Sekarang aku sadar, rasanya jauh lebih baik saat melihat sesuatu tumbuh dengan jujur. Kau sudah berubah, kata Bagus pelan. Mungkin aku baru menjadi diriku yang seharusnya, jawabnya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Anya mulai kembali bekerja. Bukan di kantor, tapi di kebun. Ia membantu Bagus menata lahan, mengajar anak-anak sekitar, dan menyusun sistem penanaman yang lebih teratur. Setiap sore, mereka duduk di bangku kayu yang sama, berbagi cerita tentang hari yang panjang. Kadang Bagus bercerita tentang tanah, tentang bagaimana setiap tumbuhan punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Kadang, Anya bercerita tentang masa lalunya, tentang kesepian di balik gedung tinggi dan rapat tak berujung. Setiap cerita yang keluar membuat jarak di antara mereka semakin mengecil. Namun di balik semua ketenangan itu, Anya tahu hidupnya belum benar-benar mudah. Ia masih berjuang melunasi utang lama, masih menata ulang reputasinya yang hancur. Tapi setiap kali melihat tangan Bagus yang kotor oleh tanah, ia merasa yakin bahwa tidak ada yang sia-sia. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga, Anya menatap Bagus yang sedang menyiram tanaman. Bagus, katanya pelan, kalau aku mulai lagi, dari awal, kau akan membantuku. Bagus menoleh, tersenyum lembut. Kau tidak mulai dari awal, Anya. Kau hanya melanjutkan hidup yang sempat berhenti. Anya tertawa kecil.
Aku tidak tahu apakah aku masih punya tempat di dunia yang dulu. Kalau begitu, jawab Bagus, buatlah dunia yang baru. Dunia di mana kejujuran tidak harus kalah oleh kecepatan. Keduanya terdiam. Di sekitar mereka, suara jangkrik mulai terdengar dan angin membawa aroma tanah yang basah. Aroma yang menenangkan seperti pelukan dunia pada dua manusia yang akhirnya pulang.